Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup trik. Selamat siang. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu ya. Hari ke 19 sampai 20 ya, bulan Ramadan. Semoga teman-teman diberikan kelancaran sampai selesai dan banyak berkah dan juga pahala karena ini bulan yang baik. Oke, siang ini setengah 12 Wita. Saya mau sharing ya, dan juga nanti diskus ya tentang ergonomik. Kata ergonomik adalah salah satu istilah yang ada kaitannya dengan interaksi antara manusia dengan suatu barang. Nah, di sini tentu saja antara rider dengan apa yang dikendarainya. Satu kata kunci, kendaraan ini yang akan pakai siapa? Kita ya, bukan orang lain. Kuncinya itu aja. Oke, kita lanjut part per part. Oke, untuk bagian yang pertama ini saya sengaja naikin motor ini dan kita coba memejamkan mata. Kita rasakan punggung kita serileks mungkin dan kita taruh tangan kita itu posisinya di mana. Nah, kalau posisi saya di sini ya. Posisi ini adalah ketika punggung saya, lengan saya, siku saya, dan pergelangan saya itu berasa rileks. Dan coba kita buka mata kita. Ternyata stang ini masih kurang mundur untuk kenyamanan saya. Untuk ke motor ya, untuk modifikasi sesuai dengan riding position ergonomik, kita harus pertama kali melakukan kustomisasi terhadap hal yang sudah ada gitu ya. Misalnya stangnya stang standar gitu ya. Ya kalau misalnya kita kurang dikit, ya udah tinggal dikendorin klemnya, kita mundurin dikit. Nah, udah dapet. Cuman ketika itu sudah tidak dicapai, kita butuh custom part. Kalau teman-teman juga ngikutin video saya udah ganti stang ini mungkin hampir 5 kali lebih ya. Nah, ini sebenarnya masih ada satu solusi, yaitu dengan menggunakan pivot riser, sehingga stang ini bisa agak mundur ke belakang. Dan satu hal lagi, coba kita pegang stang di sini. Kita perhatikan pergelangan tangan kita. Nah, ini sebaiknya tangan kita tuh serileks mungkin ya, lengan pergelangannya seperti ini. Kalau stang itu terlalu menekuk ke arah rider, dia akan seperti ini. Kalau stang itu terlalu ke depan, dia akan seperti ini. Jadi pergelangan tangan kita itu nggak akan lurus dan itu akan capek ya. Jadi rileksnya nggak ada. Jadi usahakan bahwa benar-benar pergelangan tangan ini itu lurus gitu ya. Jadi posisi kita itu rileks. Nah, itu tadi tips yang kedua, gimana kita bisa memilih stang ya. Jadi tinggi, arah ke arah rider, dan perhatikan pergelangan tangan kita ya. Masih dekat-dekat dengan stang ya. Nah, lever. Nah, ini kita kalau gini ya posisinya ya. Jadi mulai dengan pergelangan tangan dan jari itu lurus gitu ya. Jangan sampai si lever ini terlalu ke atas. Nah, kalau ke atas, ketika kita posisi standby gini, kita mau ngeraih, dia jari kita akan naik dulu ke atas, baru gini. Nah, kalau misalnya ini terlalu ke bawah, dia akan gini ya. Jadi ada bengkokan pergelangan tangan di situ. Itu yang bikin stres juga gitu ya, di pergelangan tangan, gampang capek. Nah, sebaiknya mulai dari lengan, pergelangan tangan, dan jari itu lurus gitu. Jadi ketika ngerem tinggal set gitu, cepet gitu ya. Ini sama ya, mau kiri mau kanan posisinya seperti itu. Kalau misalnya terlalu naik ataupun terlalu turun, kita tinggal kendorin aja dan kita sesuaikan. Yang penting relax. Yang kedua adalah jarak lever terhadap handbar di sini ya. Nih, kalau yang paling pas adalah ketika si lever itu ada di siku di sini, karena itu tenaga maksimal yang akan saya dapat ya. Nah, seperti ini. Kalau dia ada di sini, nah ini kurang gitu ya, karena sendi yang paling kuat itu kalau menurut saya ada di sini gitu. Buat custom jaraknya ya udah dengan menggunakan baut pengatur di sini ya teman-teman ya. Kalau misalnya tidak tercapai di lever ataupun handle standar, kita harus ganti ya. Oke, itu teman-teman. Yang ketiga, spion ya. Kalau saya nih ya, biasanya ya, saya akan menempatkan buritan belakang itu terlihat sekitar
20% ya dari luasan spion ini, dan sisanya akan melihat ke arah belakang gitu ya. Kenapa? Supaya saya bisa melihat motor ataupun kendaraan ataupun sesuatu yang benar-benar ada di belakang saya. Dan yang kedua, yang paling penting, 80%-nya kita bisa melihat luas ke arah samping kiri untuk yang spion kiri, atau samping kanan untuk yang spion kanan gitu ya. Dan yang keempat, sorry nih pakai celana pendek ya, maaf ya. Bukannya tidak hormat, ini posisi lagi santai aja, santai sambil sharing. Kalau kita lihat lekukan Yamaha MT25 yang baru nih ya, kondomnya, kemudian semacam ada kanal seperti itu. Nah, yang paling bagus itu adalah ketika paha kita itu ada di lekukan yang disediakan di sini gitu. Kalau ke atas sini kan nggak enak nih, kena kondom atas. Ini juga termasuk bagian daripada gripping ya, gripping si rider terhadap si motor. Kalau udah nyengkrem gini, bantuannya tuh sangat signifikan sekali ya. Jadi daya tekan selain di tangan, di stang, di bodi juga ada melalui paha kita. Gitu teman-teman. Kita masuk ke footstep ya, kita masuk yang sebelah kiri yang bagian transmisi. Nah, ini adalah posisi kaki kita ya, taruhlah ini adalah kaki kita ya, ini ada kaki di sini gitu. Hal yang paling rileks yang saya rasakan adalah ketika kaki ke bawah sini, kemudian telapak kaki, ada ankle di situ, sudutnya adalah 90 derajat. Itu adalah posisi paling rileks. Posisi 90 derajat ini adalah posisi ketika kita sedang standby ya teman-teman ya. Kita harus melakukan penyesuaian ya tentunya ya, supaya kita dapat yang 90 tadi itu. Nah, itu di sini kalau yang untuk transmisi kita bisa atur ya maju mundurnya di sini. Di MT25 yang standar juga sama seperti ini. Ini kebetulan sudah saya ganti dengan WR3. Tinggal kendorin, kemudian kita putar sampai ketemu. Ini akan naik turun gitu ya, otomatis sampai ketemu ukuran yang 90 derajat teman-teman. Selain yang 90 derajat tadi, sepatu juga ngaruh. Nah, kalau misalnya sepatu yang agak slim gini ujungnya, saya pikir nggak masalah ya, karena dia bisa masuk untuk nyongkel dengan mudah gitu ya. Bayangkan ketika kita menggunakan sepatu boot yang lebih tebal di depan. Nah, ini agak susah juga ketika masuk ya. Jadi ketika kita pengen mindahin transmisi, karena sisi depannya itu lebih gede, jadi ketika transisi seperti ini dia akan susah gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan gimana settingan naik turunnya tuas transmisi yang di sini. Untuk sisi pengereman juga nggak jauh beda ya, kita bisa atur naik turunnya pedal ini dengan melakukan pemutaran baut di sini ya. Jadi ini tinggal kita kendorin. Ini kebetulan sudah saya ganti dengan ball joint. Nah, nanti bisa kita putar bautnya supaya si pedal ini bisa naik turun. Jadi pastikan posisi ankle kita itu 90 derajat. Terakhir yang akan saya sebutkan di sini adalah suspensi ya. Suspensinya Yamaha MT25 simple, dia cuman hanya menyediakan preload aja. Ada adjusternya di sini, skala 1 sampai 7. Nah, ini kalau yang MT25 baru saya ini belum saya set, cuman yang lama itu pernah ya. Ini case by case, jadi customisasi daripada kendaraan itu juga selain riding position juga ditentukan oleh medannya ataupun terrainnya ya. Ketika kita selalu melalui jalanan yang bumpy gitu ya, banyak batu gitu, kita harus setting menyesuaikan. Nah, ketika kita melalui jalan yang aspal yang lebih halus, ini juga harus menyesuaikan. Nah, ini saya melakukan penyesuaian saat itu ketika touring ke Pangandaran. Nah, kita menuruni bukit gitu ya, sama jalannya belok-belok, ada sedikit cornering gitu ya. Nah, ternyata jalannya itu tidak benar-benar rata gitu. Yang bikin saya tidak nyaman itu ketika shocknya itu terlalu soft dan jalannya itu bergelombang gitu. Jadi gimana rasanya kalau nikung tapi terus ajrut-ajrutan gitu. Akhirnya saya datang ke SA service advisor-nya sebuah beres dan ditambahin ya supaya lebih keras sedikit ya, supaya nggak bumpy. Kalau secara resume kita punya sebuah motor itu selain mengendarainya,
kita juga harus melakukan customisasi ya, supaya sesuai dengan keinginan kita, kenyamanan kita. Karena apa ya, ini motor kita, bukan motor orang lain. Buat senyaman mungkin. Kenapa riding? Jadi kalau buat saya itu yang paling enjoy itu adalah ketika perjalanannya gitu. Jangan sampai ketika kita melakukan riding, hal yang sangat kita sukai itu rasa kenyamanan itu nggak ada gitu. Sayang sekali. Teman-teman, sedikit singkat, nggak masang apa-apa, cuma cerita sedikit, dan itu cara saya untuk mengcustom bagaimana ergonomik ya, bagaimana riding position saya itu harus nyaman ya terhadap motor yang saya pakai saat ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat siang, sehat selalu, semoga lancar puasanya, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.